berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan! Argentina versus Costa Rica, La Albiceleste menang 3-1. Argentina melakoni laga uji coba kontra Costa Rica. Manfred Ugalde mengejutkan Albiceleste berkat golnya di menit ke-34. Zamora, Ugalde. Namun pasukan Lionel Scaloni mampu comeback dan berhasil mencetak 3 gol lewat aksi Angel Di Maria di menit ke-52. Maria, Di Maria. Alexis McAllister di menit ke-56 Tagliafico. dan Lautaro Martinez di menit ke-77. De Paul, Lautaro. Skor 3-1 untuk kemenangan Argentina pun menghiasi pertandingan. Kroos terus menyala usai comeback ke timnas Jerman. Toni Kroos terus memberikan kontribusi penting usai comeback ke timnas Jerman. Kroos kembali menciptakan assist dalam kemenangan atas Belanda. Ini menjadi assist kedua Toni Kroos setelah di laga debut keduanya saat Jerman menumbangkan Prancis. Pelatih Spanyol prihatin, supporter Matador kok cibir kapten sendiri? Luis de la Fuente, pelatih timnas Spanyol, merasa prihatin dan sedih mendengar adanya cibiran dari sejumlah supporter tim Matador ke kaptennya sendiri, yakni Alvaro Morata. Hal itu terjadi di Stadion Santiago Bernabeu ketika Spanyol menghadapi Brazil dalam laga friendly. Tragedi Maidin. Timnas Vietnam diajar timnas Indonesia di Hanoi. Media negeri Naga Biru menyebut kekalahan besar kali ini sebagai tragedi Maidin. Ini memang menjadi kekalahan Vietnam dari Indonesia di kandang setelah terakhir kali di Piala Tiger 2004. Dear Timnas Indonesia, jalan ke Piala Dunia 2026 masih panjang. Timnas Indonesia punya peluang besar untuk melaju di kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun Marcelino Ferdinand mengingatkan perjalanan masih panjang. Masih ada 2 pertandingan tersisa dan Indonesia butuh 1 kemenangan lagi untuk melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Mourinho tak tutup peluang lanjutkan karir di Arab Saudi. Spekulasi merebak ketika Jose Mourinho mengunjungi Arab Saudi belum lama ini. Ia menegaskan bahwa dirinya belum menjalin kontak dengan klub manapun. Namun Mourinho tidak menutup peluang melatih di Arab Saudi. Liverpool punya Bradley, Trent sebaiknya dijual saja. Masa depan Trent lagi jadi spekulasi belakangan ini setelah kontraknya yang akan habis 2025. Ada yang menyarankan Liverpool untuk menjual Trent Alexander-Arnold. Sebab The Reds sudah punya pengganti yang tak kalah bagusnya, yakni Conor Bradley. Napoli kecewa Acerbi tidak dihukum. Acerbi bisa bernafas lega karena lolos dari hukuman setelah bukti-bukti yang ada tidak menguatkan klaim Napoli soal aksi rasisme kepada Juan Jesus. Sontak saja keputusan ini membuat Napoli berang karena merasa diperlakukan tidak adil. MU ke peminat Greenwood, siapkan duit 999 miliar rupiah. Mason Greenwood tampil baik di Getafe hingga diminati beberapa klub. MU memberi harga Greenwood 50 juta pound sterling alias 999 miliar rupiah. Harga cukup tinggi itu diyakini membuat peminat Greenwood mundur teratur. Kontrak Greenwood dengan MU masih berlaku sampai 2025.
Klopp angkat Liverpool jadi protagonis di Premier League. Ex-striker Manchester City, Sergio Aguero memuji kiprah Jurgen Klopp di Liverpool. Aguero menilai Klopp berhasil mengangkat Liverpool menjadi salah satu kandidat juara Premier League. Mantan pemain Argentina itu juga terkesan dengan gaya main Klopp. Gareth Southgate, Jude Bellingham menyala. Gareth Southgate memuji sikap pantang menyerah dari Jude Bellingham setelah menyelamatkan Inggris dari kekalahan atas Belgia yang memberikan banyak pelajaran menjelang Euro 2024 nanti. Sang pelatih juga tak lupa dengan semangat pantang menyerah yang ditunjukkan pasukannya. Bellingham tentu saja adalah sorotan utama di laga ini. Semangat kompetitif, keinginan untuk tidak kalah menjadi penentu dalam mencetak gol di menit-menit akhir, kata Southgate. Jurgen Klopp bisa mengambil peran Sir Alex Ferguson setelah meninggalkan Liverpool. Mantan kapten Newcastle United, Lee Clark berpendapat alangkah lebih baik bagi Jurgen Klopp untuk tidak sepenuhnya meninggalkan Liverpool ketika musim 2023-2024 rampung. Di mata Clark, Klopp tak perlu menjauh dari Anfield karena dia bisa diberi peran sebagaimana yang dilakukan Sir Alex Ferguson untuk Manchester United sampai saat ini. Sir Alex seperti diketahui berperan sebagai penasehat bagi Manchester United sampai hari ini, bahkan terkadang ikut andil dalam membentuk tim. Sang ayah tanggapi rumor Luis Diaz diinginkan Paris Saint-Germain. Pekan lalu, sebuah laporan dari Foot Mercato mencatat bahwa Diaz merupakan prioritas pemilik PSG asal Qatar untuk memperkuat lini serang tim mereka, dan kontak telah terjalin dengan agen sang pemain. Ayah dari Luis Diaz akhirnya mengomentari kabar ketertarikan Paris Saint-Germain terhadap bintang Liverpool tersebut di bursa transfer musim panas tahun ini. Menurutnya, pemain Reds itu berkomitmen untuk terus bermain di Premier League. Michel Owen klaim Jadon Sancho masih punya harapan di MU. Pada jendela transfer musim dingin, Jadon Sancho memutuskan untuk kembali ke Dortmund. Di Borussen tak memiliki opsi untuk mempermanenkannya. Namun untuk melanjutkan karir di Old Trafford tampaknya hampir mustahil. Meski demikian, Michel Owen menilai Sancho masih memiliki peluang untuk berkarir bersama MU di musim depan. Salah satu alasannya karena Ten Hag dikabarkan akan dicopot dari jabatannya jika ia gagal membawa MU lolos ke Liga Champions. Segera tinggalkan Newcastle, Loris Karius ditawarkan ke AS Roma. Loris Karius merupakan opsi pilihan ketiga di Newcastle dengan hanya tampil 2 kali untuk klub sejak kedatangan pertamanya pada September 2022. Kontraknya akan habis pada akhir musim ini. Seperti yang dilaporkan oleh Tutto Mercato Web, Karius baru-baru ini ditawarkan kepada AS Roma menjelang bursa transfer musim panas, tetapi Giallo Rossi menunda ide tersebut untuk saat ini karena masih perlu menunjuk penerus jangka panjang untuk Thiago Pinto. Giliran Chelsea yang bidik bek sayap andalan Torino. Bek sayap Torino Raul Bellanova tampil gemilang dalam debutnya di kancah internasional bersama timnas Italia yang semakin mengundang ketertarikan tim-tim Eropa, khususnya dari Liga Inggris. Di musim ini ia secara konsisten menjadi pilihan utama Torino yang diasuh oleh Ivan Juric. Kali ini giliran Chelsea yang juga tak mau ketinggalan untuk menggait Bellanova musim depan. The Blues tampaknya ingin mencari pelapis atau bahkan pengganti Reece James yang kerap alami cedera. Rapor Luciano Spalletti sebagai pelatih Italia cukup memuaskan. Italia memenangi uji coba lawan Ekuador di Red Bull Arena. Kemenangan itu merupakan kemenangan kelima Italia dalam 8 pertandingan bersama pelatih Luciano Spalletti sejauh ini. Sisanya adalah seri 2 kali dan cuma kalah 1 kali.
Sejauh ini, rapor mantan pelatih Napoli itu sebagai nahkoda Glazuri memang tidak sempurna. Namun, mempertimbangkan produktivitas gol dan kelolosan ke Euro 2024, rapornya bisa dibilang cukup memuaskan. Robert Lewandowski antarkan timnas Polandia lolos ke Euro 2024. Timnas Polandia lolos ke Euro 2024, hal ini setelah Robert Lewandowski antarkan negaranya menang atas Wales melalui adu penalti. Penyerang veteran itu melangkah untuk mengambil penalti pertama dan dengan tenang menggulirkan bola ke sudut kiri bawah gawang. Memang benar, kemenangan atas Wales telah memastikan Polandia dan Lewandowski lolos ke Euro dan dijadwalkan akan diadakan di Jerman musim panas ini. Rafinha tak mau dilepas Barcelona di musim panas ini. Rafinha telah banyak dihubungkan dengan kabar kepindahannya dari Barcelona seiring upaya klub untuk mengumpulkan dana. Kabar kepergiannya dari Barcelona yang terus-menerus terdengar telah membuatnya merasa frustasi. Paling tidak karena dia tahu bahwa ada unsur kebenaran dalam hal ini. Meskipun tersedia untuk dijual, namun ia bersikeras bahwa dirinya masih memiliki masa depan di Barca dan tidak siap untuk secara aktif mencari klub baru. Neymar Junior ingin kembali ke Barcelona saat kesulitan Saudi terus berlanjut. Pada tahun 2017, kepergian Neymar Junior membuka pintu bagi penurunan perlahan Barcelona. Sejak saat itu, mereka telah mencoba untuk menutup masa depan Neymar untuk selamanya. Namun tampaknya baik sang pemain maupun klub belum sepenuhnya siap untuk melepaskannya. Namun 7 tahun sejak dia pergi, tampaknya Neymar masih sangat tertarik bermain untuk Barcelona. Dan meski Barcelona membutuhkan pemain sayap kiri, Neymar tidak bisa menjadi jawaban atas solusi mereka. Dan itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!